Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi matematika modern. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu saya sendiri, Cecilia Maristella Berpainangin dengan NIM akhir 023, Mimade Ayunda Dwi Chandra Pratnya S dengan NIM akhir 042, Aldo Anugrah Simanjuntak dengan NIM akhir 048, dan Nikade Dwi Sukma dengan NIM akhir 058. Adapun submateri yang akan kami jelaskan yang pertama yaitu perkembangan geometri non-euclid dan yang kedua perkembangan aljabar dan teori hubungan. Untuk submateri perkembangan geometri non-euclid akan dibawakan oleh rekan saya. Materi pertama adalah perkembangan geometri non-euclid. Materi pertama ini membahas 2 poin, yaitu perintis geometri non-euclid dan yang kedua model-model geometri baru. Yang pertama adalah perintis geometri non-euclid, Gauss, Bolyai, dan Lobachevsky. Yang pertama adalah Gauss. Pada tahun 1796 ini bertemu dengan Wolfgang Bolyai, orang Hungaria, saat sekolah di Göttingen, Jerman. Kemudian setelah 3 tahun, pada tahun 1799 mereka berusaha membuktikan postulat kelima dari Euclid. Dan tahun 1804 Wolfgang Bolyai ini mempresentasikan pembuktiannya kepada Gauss yang berjudul Theoria Parallelarum. Namun Gauss menolak pembuktiannya karena terdapat kesalahan dan Gauss telah menjelaskan itu semua kepada Wolfgang Bolyai. Kemudian pada tahun 1808 Wolfgang Bolyai mengirim kertas pelengkap pada Gauss tentang pembuktiannya. Tapi Gauss tidak membalas surat tersebut. Wolfgang Bolyai pulang ke rumahnya ke Hungaria dan mengajar matematika, fisika, dan kimia. Kemudian pada 15 Desember tahun 1801 lahirlah anak dari Wolfgang Bolyai bernama Johann Bolyai. Wolfgang Bolyai ini melarang anaknya meneliti postulat kelima karena menurutnya postulat kelima hanya merenggut kebahagiaan kehidupannya, karena Wolfgang Bolyai sendiri sudah putus asa dan frustasi tentang postulat kelima ini. Kemudian pada umur 21 tahun, Johann Bolyai melanggar larangan dari ayahnya tersebut. Johann Bolyai mengembangkan geometri berbeda dengan postulat kelima, yaitu dengan geometri hyperbolik. Ada matematikawan Rusia bernama Nikolai Lobachevsky. Ini mempublikasikan idenya mengenai geometri. Pada tahun 1837, dia mempublikasikan artikelnya lagi yang berjudul Geometri Imaginer, diterbitkan di Berlin pada 1840. Kemudian penemuan Lobachevsky ini dianggap mencuri oleh ahli matematika dan sejarawan lain karena dianggap mencuri ide dari penemu sebelumnya. Ini saya akan membahas mengenai perkembangan geometri non-euclid bagian dari model-model geometri baru. Yang pertama yaitu Bernhard Riemann tahun 1851. Riemann menyusun tesis doktoral di bawah bimbingan Gauss yang membahas mengenai permukaan-permukaan pada suatu dominan kompleks dan yang sekarang disebut dengan permukaan-permukaan Riemann. Kemudian pada tahun 1859, Riemann diangkat menjadi profesor matematikawan di universitasnya setelah Gauss meninggal. Dan Riemann meninggal pada tahun 1866 sekitar umur 39 tahun di Italia karena tuberkulosis. Selanjutnya, berkat Riemann, perhatian diarahkan ke suatu geometri non-euclid setelah 35 tahun terabaikan. Dengan demikian, geometri baru Riemann sistemnya berkorespondensi dengan apa yang dicapai oleh Sateri dengan hipotesis segitiga tumpul. Selanjutnya, muncul pertanyaan seperti apakah modal dari geometri hiperbolik? Pertanyaan tersebut muncul setelah Garia dari Gauss, Lobachevsky, dan Bolyai. Baru dijawab Eugenio Bolzani pada tahun 1868. Dia yang menunjukkan bahwa bidang terbentuk Pseudosfer mempunyai kelengkungan yang sesuai untuk model sebagian ruang hiperbolik. Matematikawan Felix Klein pada tahun 1871. Lobachevsky menamakan geometri temuannya sebagai geometri imaginer karena belum bisa memahami model untuk jenis geometrinya. Geometri hiperbolik diperjelas lagi oleh Klein pada tahun 1871. Yang terakhir adalah prestasi Klein dalam geometri. Prestasi terpenting dari Klein dalam geometri adalah kreasi arrange program, diungkapkannya dalam pidato of Cooperative Review of Recent Research in Geometry. Materi kedua yaitu perkembangan aljabar dan teori himpunan. Perkembangan aljabar dan teori himpunan terdapat 2 perkembangan, yaitu perkembangan aljabar abad ke-19 dan perkembangan awal teori himpunan. Perkembangan aljabar abad ke-19, matematika sering dinyatakan dengan pendekatan yang ketat secara logis, sehingga para sejarawan seringkali menyebutnya sebagai the age of the rigors. Pertama, George Peacock dan Treatise of Algebra. George Peacock sering sebagai tonggak penting aljabar abstrak pada saat ini. Peacock dikenal terutama berkat buku teksnya yaitu Treatise of Algebra, pendekatan formalistik yang akan dianut aljabar pada masa abad ke-19. Peacock berupaya membebaskan aljabar dari dasar aritmetika dengan membedakan aljabar aritmetik dan aljabar simbolik. Yang kedua, yaitu representasi dan teori bilangan kompleks. Pada abad ke-16 menyebutkan kuantitas misterius seperti A ditambah akar negatif B sebagai bilangan yang mustahil atau non-eksisten.
Tapi, pada abad ke-18, bilangan-bilangan imajiner digunakan secara ekstensif dalam analisis tingkat lanjut. Tapi berbeda dengan Euler, yang dimana Euler adalah orang yang pertama kali menerapkan notasi E yang sekarang baku untuk unit imajiner pada akar negatif 1, yang dalam sebuah risalah De Formulis Differentialibus Adularis. Ketiga, yaitu perkembangan selanjutnya, aljabar matriks dan aljabar logika. Arthur Cayley terkenal sebagai penemu teori invarian dan berkontribusi dalam kajian geometri tingkat lanjut, kombinatori, dan teori matriks. Untuk interpretasi Cayley muncul dari minatnya pada transformasi terbentuk D1, yang dimana X aksen sama dengan AX ditambah BY, sedangkan Y aksen sama dengan CX ditambah DY. Adapun tokoh lain yaitu George Boole, sang penemu aljabar logika. Kemudian, dikembangkan oleh George Boole yang menyebutkan bahwa aljabar logika yaitu simbol-simbol diinterpretasikan sebagai himpunan atau proposisi. Boole adalah seorang anggota dari sekumpulan matematikawan yang membebaskan aljabar dari aritmatika biasa. Yang selanjutnya yaitu perkembangan awal teori himpunan. Orang yang pertama kali menemukan teori himpunan adalah George Cantor pada akhir abad ke-19. Penelitian awal George Cantor terkait dengan deret trigonometri. Serangkaian 5 artikel yang dipublikasikan Cantor antara tahun 1870 dan 1872 berpuncak pada upayanya untuk menunjukkan bahwa keunikan representasi suatu fungsi dengan deret geometrik berlaku bahkan jika konvergensi tidak dipenuhi untuk suatu himpunan infinit titik-titik dalam interval 0,2 pi. Karena bukti keunikan Cantor sangat bergantung pada sifat dari himpunan-himpunan titik tertentu pada garis real, dan bahkan tidak sedemikian bergantung pada deret trigonometri, maka wajarlah dia jika menggali konsekuensi-konsekuensi dari yang pertama. Kelahiran teori himpunan ditandai publikasi karya tulis Cantor selanjutnya, Über Eigenschaft des Invergriffes aller reellen algebraischen Zahlen, yaitu tentang sebuah sifat dari sistem semua bilangan aljabarnya, yang ditemukan dalam Riles Journal tahun 1874. 2 dekade berikutnya, keperluan untuk membandingkan besarnya himpunan-himpunan infinit bilangan telah menggiring Cantor, meski hampir bertolak belakang dengan kehendaknya ke arah gagasan bilangan-bilangan transfinit. Berkembang dari masalah-masalah khusus yang muncul dari representasi trigonometri dan mencapai artikulasi sepenuhnya dalam survei yang berjudul Contribution to the Founding of the Theory of Transfinite Numbers, teori himpunan memperoleh otonominya sebagai cabang dari matematika. Cantor dalam kata pengantar karya semiotik hebatnya tahun 1895 mencoba untuk mendefinisikan apa yang dimaksudkannya sebagai himpunan. Cantor mengkonsepsi gagasan himpunan dalam suatu cara yang seumum mungkin. Tidak ada restriksi apapun pada sifat dari objek-objek yang dipertimbangkan maupun pada bagaimana objek-objek ini dikumpulkan ke dalam suatu keutuhan. Karena definisi ini tidak cukup pasti untuk mencegahnya dari penimbangan hal-hal seperti himpunan dari semua himpunan. Definisi ini menuju pada beberapa paradoks terkenal terkait himpunan infinit. Paradoks-paradoks ini mengancam fondasi utama logika dan matematika, menuntut pembenahan konsep sederhana Cantor tentang himpunan. Berbagai upaya perbaikan definisi ini tidak mengidentifikasi gagasan bahwa dewasa ini kita permudahkan dengan menetapkan himpunan dan elemen sebagai istilah-istilah yang tidak didefinisikan. Cantor memberikan sebuah makna yang singkat padat untuk sama banyak dengan interpretasi di mana frase itu menyaratkan bahwa terdapat korespondensi satu-satu di antara dua himpunan yang sedang dikaji. Yang pertama, dua himpunan M aksen adalah ekuivalen sama potensi sama banyak. Ditulis M ekuivalen jika terdapat suatu korespondensi satu-satu di antara elemen-elemen dalam dua himpunan itu. Jelas bahwa dua himpunan finit adalah ekuivalen dengan syarat bahwa himpunan-himpunan itu memiliki jumlah elemen yang sama. Kedua, suatu himpunan M adalah finit jika himpunan itu kosong atau terdapat sebuah bilangan asli N sedemikian hingga M ekuivalen dengan himpunan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Jika tidak demikian, M adalah infinit. Lalu, suatu himpunan M adalah infinit jika himpunan itu ekuivalen dengan himpunan bagian sebenarnya dari himpunan itu sendiri. Dalam kasus lain, M adalah finit. Cantor mencurahkan banyak upaya untuk mempertahankan diri dari tantangan banyak matematikawan yang memandang sifat infinit tak hingga lebih sebagai suatu deskripsi perkembangan tak terbatas. Berdasarkan konsepsi tradisional, sifat infinit adalah layaknya meningkat melampaui semua batas, tetapi selalu masih infinit. Sebagaimana hadir dalam garapan Cantor, infinit bersifat tertetapkan secara matematis oleh bilangan-bilangan dalam bentuk yang tertentu dari suatu keutuhan yang tuntas. Cantor mengajukan sesuatu yang lebih mengejutkan dan bertentangan dengan tradisi, membubuhi tiap himpunan dengan bilangan yang mewakili pluralitasnya. Ini memungkinkannya untuk memperbedakan himpunan-himpunan infinit menurut ukuran dan untuk menunjukkan misalnya bahwa terdapat lebih banyak bilangan real daripada bilangan bulat. Upaya Cantor untuk mengukur himpunan-himpunan ini kemudian menuntutnya untuk memperkenalkan bilangan-bilangan kardinal. Beberapa matematikawan ketika itu dapat menerima gagasan-gagasan Cantor meski dengan berat hati. Sebenarnya, bilangan infinitlah yang terlarang dan penggunaannya memaksa Cantor untuk menjalani sisa hidupnya dalam hantaman badai.
Nah, dari sudut pandang masa kini, kita menyaksikan bahwa Cantor memperoleh dari generasi para matematikawan setelahnya sebentuk pengakuan yang tidak diberikan oleh kebanyakan matematikawan sezamannya. Meskipun penemuan paradoks-paradoks infinite memaksa Cantor untuk memodifikasi banyak dari gagasan-gagasannya, tetapi konsep-konsep utama dari teori himpunan telah menjadi batu pijakan dalam fondasi-fondasi dari banyak cabang matematika lainnya. Baik, demikian presentasi dari kelompok ini. Terima kasih atas perhatiannya.